Apa maksud titisan dan wahyu ini? Siapa yang bisa ke titisan dan kedunungan wahyu ini? Tidak semuanya lalu titisan ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah, tidak. Mungkin akan menemukan beberapa wadah-wadah, tetapi pusatnya, sentralnya adalah Kesatria Pinandita Sinisian Wahyu ini tadi. Aku juga mengingatkan bagi panjenengan yang mungkin belum punya pengalaman seperti ini, belum pernah memahami mekanisme ini, mungkin sedikit bingung. Tidak masalah, yang penting nalar jenengan buka aja. Banyak ajaran-ajaran atau mekanisme kuno yang telah terlupakan. Bukannya tidak ada, tapi terlupakan. Nah, ini aku munculkan kembali. Kita boleh bicara teknologi bangsa barat yang katanya begini-begini, monggo. Tetapi di Nusantara ini, di Jawa Nusantara ini, teknologi roh, teknologi energi, atau jenengan apapun menyebutnya, itu sudah sangat ahli, teramat sangat ahli. Cokro menggilingan roda berputar, bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan, yang sedang berkuasa, berjatuhan, dan sebaliknya yang hilang, bermunculan, yang tak terduga berjaya, dan berkuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan tema-tema ya. Sudut pandang. Dalam videoku sebelumnya aku bicara tentang titisan dan wahyu ya. Nah, ini pada video kali ini aku akan menambahkannya sehingga nanti panjenengan akan memahaminya lebih utuh gitu loh. Seperti yang aku sampaikan kemarin bahwa ini waktunya masa-masanya para titisan, para leluhur. Dalam arti leluhur ini adalah mereka yang punya kualitas tertentu dan punya tujuan tertentu. Ini saatnya mereka untuk lahir. Ini saatnya mereka untuk nitis bahasanya gitu. Nah, titisan dalam konsep ini kan harus menemukan wadah yang tepat. Harus menemukan karakter yang tepat. Nah, aku ingin menjelaskan seperti ini, menambahkannya seperti ini. Saat ini, era kita sekarang ini adalah era di mana akan lahirnya, munculnya zaman baru, tatanan baru, dan pemimpin baru. Lah karena istimewanya zaman baru, tatanan baru, dan pemimpin baru ini, maka para leluhur, titisan leluhur ini harus menemukan muara penumpang yang istimewa juga. Kalau aku boleh menjelaskannya, pemimpin yang akan segera muncul ini jelas pribadi istimewa. Ini jelas karakter istimewa. Ini adalah wadah yang istimewa. Sehingga para leluhur ini, para titisan ini akan menemukan tempat yang tepat. Seperti yang buatan kemarin, bagaikan truk. Antara truk dan penumpang ini harus sinkron. Artinya adalah truk ini harus punya kekuatan daya muat yang luar biasa sehingga mampu dititisi. Ingat, roh itu adalah pikiran. Jangan bayangkan pikiran itu bisa masuk kemana saja. Ketika ada seorang, satu contoh misalkan, seorang yang tentang belajar hipnoterapi atau belajar tentang apa ya itu namanya, dia bisa mempengaruhi pikiran lebih dari satu orang. Artinya pikirannya bisa sinkron dengan beberapa orang.
Seperti itu, jenengan bayangkan, ingat, roh itu adalah masih berupa pikiran. Roh itu pikiran. Jadi bisa masuk kemanapun ketika itu selaras. Dan dalam konteks ini, para leluhur atau titisan leluhur ini, atau roh ini, itu sekaligus menjadi aplikasi. Tak bahasakan kekinian nih. Aplikasi artinya dia punya daya guna. Dia punya daya energi dan daya guna. Sekaligus daya tujuan. Jenengan bayangkan keutuhan dari penjelasan ini adalah ada pribadi, ada truk, ada wadah yang istimewa yang bisa ditumpangi oleh para titisan ini. Jenengan bayangkan ini. Jadi antara muatan dengan truk ini, antara titisan dan wadah ini harus sinkron. Harus punya daya kekuatan yang seimbang. Si wadah ini harus betul-betul istimewa. Nah, aku ingin menjelaskan bahwa wadah istimewa dalam era kita saat ini karena zaman baru, tatanan baru dan pemimpin baru, maka wadah istimewa ini adalah yang aku selama ini sebut sebagai Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Sekali lagi, wadah istimewa ini adalah sang Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Artinya, wadah ini siap kedunungan wahyu, sekaligus disokong, disengguyung, disupport oleh para titisan leluhur ini. Ingat, bagaikan air, mereka akan menyatu yang sinkron, yang selaras. Begitu pula pikiran, roh ini akan menyatu, nyawiji dengan yang selaras dan punya daya muat yang cukup. Jenengan pahami ini, ya. Bagaikan HP sekarang, HP ini harus punya daya muat yang cukup sehingga berbagai macam aplikasi loh ini bisa masuk ke dalam HP ini kalau muatannya cukup. Penjelasan ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pihak-pihak lain. Monggo, jenengan tidak harus percaya. Karena mungkin pemahaman ini telah lama hilang. Pemahaman ini telah lama tidak dipahami, mungkin. Atau saat ini mungkin tidak populer lagi. Monggo, terserah. Terserah. Tetapi saat ini para titisan leluhur ini yang memang punya hajat membangkitkan kembali keluhuran Nusantara, mereka harus menemukan wadah yang tepat, yang kuat. Dan itu adalah Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu. Dan Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu ini mampu menggabungkan antara wahyu keprabon dan para titisan ini. Pahami ini. Semua itu, wahyu dan titisan ini, aku menyebutnya sebagai aplikasi. Nah, aplikasi ini jenengan sebut sebagai daya energi, daya kekuatan, daya guna, dan juga daya tujuan. Monggo. Pakai bahasa apapun, yang penting jenengan memahami mekanismenya, memahami alurnya, dan memahami maksudnya. Jenengan pakai istilah apapun, monggo. Karena kalau aku tidak memakai istilah nanti dia bingung gitu loh. Jadi aku memakai istilah yang termudah sehingga jenengan bisa memahami apa maksud titisan dan wahyu ini dan siapa yang bisa ketitisan dan kedunungan wahyu ini. Tetapi aku juga mengingatkan bahwa tidak semuanya lalu titisan ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah, tidak. Mungkin akan menemukan beberapa wadah-wadah, tetapi pusatnya, sentralnya adalah Ksatria Pinandita Sinisihan Wahyu ini tadi.
Tolong dipahami dengan tepat gini. Ini penting. Aku juga mengingatkan bagi panjenengan yang mungkin belum punya pengalaman seperti ini, belum pernah memahami mekanisme ini, mungkin sedikit bingung. Tidak masalah. Yang penting nalar jenengan buka aja. Sudah kukatakan tadi, banyak ajaran-ajaran atau mekanisme kuno yang telah terlupakan. Bukannya tidak ada, tapi terlupakan. Nah, ini aku munculkan kembali. Kita boleh bicara teknologi bangsa barat yang katanya begini-begini, monggo. Tetapi di Nusantara ini, di Jawa Nusantara ini, teknologi roh, teknologi energi, atau jaringan apapun menyebutnya, itu sudah sangat ahli. Teramat sangat ahli. Jadi memahami mekanisme roh, memahami mekanisme energi, menitis, titisan, reinkarnasi dan tetek begini itu di sini sudah cukup ahli. Tetapi sudah lama terlupakan. Aku memunculkannya kembali. Jadi kalau sebagian panjenengan yang mungkin kebingungan, itu ada dua kemungkinannya. Karena belum punya pengalaman seperti itu dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan sebelumnya. Atau juga karena tertutupi oleh pemahaman-pemahaman kekinian yang tidak mampu mengenali pemahaman kuno ini. Tapi aku juga sudah menganalogikannya dengan bahasa-bahasa kekinian tadi. Dengan istilah HP, dengan istilah air, dengan truk dan tetek minyak itu tadi. Jadi sekali lagi aku tegaskan, era kesatria Pinandita Sinisan Wahyu ini mampu memuat wahyu sekaligus energi titisan. Dan nanti kesatria Pinandita Sinisan Wahyu ini akan dipertemukan dengan pihak-pihak lain yang juga ketitisan leluhur. Ingat sekali lagi, ini eranya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru. Tolong ini dipahami dengan tepat. Tolong ini dipahami dengan penuh nalar dan rasa. Tapi aku juga monggo kerso ketika misalkan ada yang tidak setuju. Silakan. Jadi ini eranya kesatria Pinandita Sinisan Wahyu mampu menggabungkan antara wahyu, keprabon, dan titisan para leluhur. Seorang pemimpin, seorang kesatria Pinandita Sinisan Wahyu yang tidak punya pemahaman dan kekuatan seperti ini, jelas dia tidak bisa menjadi kesatria Pinandita Sinisan Wahyu. Nanti jika diperlukan dalam video-videoku selanjutnya nanti akan kujelaskan lebih jelas, lebih detail. Ingat, channel Bunga Dharma bertujuan untuk mengedukasi. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ini bukan sebuah ilmu. Ini sebuah pengalaman pribadi yang mungkin pengalaman ini juga jenengan miliki. Lah mungkin kalau belum punya pemahaman, aku menggambarkannya sebagai sebuah pemahaman atau sudut pandang. Monggo nggih. Inilah saatnya. Inilah saatnya para titisan menemukan wadah yang tepat sekaligus momentum yang tepat. Ingat, aku bicara kemarin tentang momentum. Jadi sekali lagi, kesatria Pinandita Sinisan Wahyu yang sekaligus menjadi wadah dari wahyu dan titisan para leluhur ini adalah untuk menggenapi ramalan, menggenapi tuntutan zaman, menggenapi panggilan Ibu Pertiwi, menggenapi suatu tujuan hamemayu hayuning bawono. Semoga video singkat ini
jenengan mampu pahami dengan nalar, dengan rasa. Panjenengan dapat membuka video-videoku yang lama tentang reinkarnasi, tentang karma. Ini sekaligus menambah penjelasan tentang itu. Ya. Ingat, roh itu pikiran, dan itu punya aplikasi atau daya guna, daya tujuan. Tak bahasakan yang paling mudah, jenengan harus memahaminya. Jenengan harus mampu menangkap poinnya. Monggo panjenengan yang merasa ketitisan, aku juga sudah menjelaskan, biasanya orang yang ketitisan itu dia akan mengingat memori-memori tertentu. Dia akan mengingat kejadian-kejadian tertentu. Nanti aku akan lengkapi video-video pengalaman seperti itu di video-video ke depan. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.